Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Aminur Katimussoleh. Saya dari kelas AB 42XX. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang saya dapat dari kelas tata kelola perusahaan. Nah, materi yang saya dapat dari kelas tata kelola perusahaan minggu keempat yaitu mengenai tentang corporate social responsibility atau pengukuran permasalahan dalam implementasi dan isu-isu pengukuran CSR. Nah, di sini yang saya ingat itu pengukuran CSR yaitu mengemukakan bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSP atau Corporate Sustainable Performance, dan yang lainnya adalah untuk mengukur semua elemen CSP kolektif itu menurut Bedok dan Graves tahun 1997. Yaitu ada lagi yaitu kendala metode skala kolektif CSP dan akan cenderung terpengaruh oleh perbedaan yang disebabkan oleh industri. Metode lainnya adalah menggunakan GRI atau Global Reporting Initiative dan ISO 26000. Selanjutnya itu ada varian dalam pengukuran Global Reporting Initiative atau GRI. Indikatornya kinerja ekonomi. Ada juga indikator kinerja lingkungan, indikator kinerja sosial, ketenaga kerjaan, terus indikator kinerja kemasyarakatan, ada indikator kinerja tanggung jawab produk, terus ada pemasaran, privasi pelanggan atau dan pelabuhan. Selanjutnya itu variabel pengukuran ISO 26000. ISO 26000 ini menekankan pada kinerja, manfaat, dan dampak kegiatan-kegiatan meliputi tata kelola organisasi dan perusahaan, ada praktek ketenaga kerjaan, praktek beroperasi yang adil, hak asasi manusia, lingkungan, hak dan perlindungan konsumen, dan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya itu kriteria-kriteria program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu ada pendekatan yang digunakan dalam pengembangan masyarakat, terus ada perencanaan, ada implementasi, ada mentoring dan evaluasi, ada keberlanjutan, dan ada hubungan sosial. Kriteria-kriteria penilaian akhir atau proper yaitu ada kebijakan pengembangan masyarakat, terus struktur dan tanggung jawab, ada alokasi dana pengembangan masyarakat, terus ada perencanaan, ada implementasi, ada mentoring dan evaluasi, ada hubungan sosial. Terus ada masalah-masalah dalam implementasi CSR, yaitu 6 langkah implementasi CSR menurut Tanya 2004 yang dirancang oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris dan diadaptasi oleh World Bank Institute. Itu ada komitmen awal, analisis kondisi
eksternal dan pengaruhnya terhadap bisnis. Ada mengkaji ulang struktur internal, strategi, dan perencanaan tindak. Terus ada implementasi, ada pengukuran dan pelapor hasil, dan yang terakhir ada konsultasi dengan stakeholder. Baik, yang saya dapat dari minggu keempat itu, dan selanjutnya masuk ke minggu kelima. Minggu kelima itu Corporate Social Responsibility CSR, yaitu ide-ide dan pendapatan mengenai CSR. Saya akan membahas tentang tanggung jawab sosial, konsep tanggung jawab sosial. Beberapa pakar akademis tentang subjek berusaha menjelaskan etika normatif di balik dasar pemikiran CSR, menyiratkan bahwa bisnis memiliki komitmen terhadap masyarakat dan mengisyaratkan bahwa bisnis diwajibkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan. Selanjutnya itu ada konseptualisasi CSR. Saat ini belum ada konsensus tentang definisi CSR yang luas. Menurut Dashwood tahun 2008, dalam berbagai kesempatan pengertian CSR telah digunakan sebagai sinonim untuk kegiatan bisnis. Itu juga telah dikaitkan dengan filantropi perusahaan dan terkait dengan kebijaksanaan lingkungan. CSR telah berganti nama menjadi kinerja sosial perusahaan dan kewarganegaraan perusahaan. Tampaknya masih ada beragam dan konsistensi dalam penggunaan istilah CSR. Dalam hal ini, peneliti telah mengidentifikasi beragam pengertian CSR yang dapat ditafsirkan berbeda. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan konstruksi ini, melaporkan daftar konsep yang terkait dengan paradigma CSR. Baik, yang saya dapat dari minggu kelima itu. Baik, selanjutnya masuk ke minggu ke-6. Minggu ke-6 itu membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi, pemasaran, integrasi. Yang saya dapat dari kuliah pada minggu ke-6 ini yaitu langsung saja legitimasi perorganisasian dan pengaruh stakeholder. Tantangan utama komunikasi CSR adalah bagaimana meminimalkan skeptisisme pengakuan kepentingan dengan menyampaikan aktivitas CSR perusahaan. Pelapor CSR mungkin mencakup seperti pelatihan dan kesempatan pengembangan bagi karyawan. Selanjutnya itu ada komunikasi CSR beserta isinya. Pemangku kepentingan mengharapkan bisnis yang bertanggung jawab untuk melaporkan pandangan yang benar dan adil tentang tanggung jawab sosial dan perilaku berkelanjutan mereka. Laporan non keuangan harus menampilkan representasi asli atau
otentik, dan kredensial CSR. Selanjutnya itu masuk pada komunikasi CSR beserta isinya. Di sisi lain itu motif ekstrinsik dapat menyebabkan sikap dan perilaku pemangku kepentingan yang kurang menguntungkan terhadap perusahaan. Menariknya, banyaknya peneliti terbaru menunjukkan bahwa pemangku kepentingan mampu memahami, merekonsiliasi motif CSR yang berbeda. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa investasi diskresioner dalam CSR baik didorong dari maksud strategi atau dari perilaku postur seringkali menghasilkan hubungan dengan lebih baik pemangku kepentingan internal dan eksternal. Selanjutnya itu ada komunikasi CSR beserta penggunaan media. Itu kalau yang saya ingat itu ada komunikasi CSR dan media digital. Terus yang kedua itu ada komunikasi CSR dan media sosial. Terus yang ketiga itu ada pelapor lingkungan sosial dan tata kelola di situs web perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada minggu ke-7 yaitu tanggung jawab sosial dan sustainable investing atau investasi berkesinambungan. Pendahuluan, akibatnya banyak investor yang berhati-hati menghindari bisnis yang bergerak di bidang alkohol, tembakau, makanan cepat saji, perjudian, pornografi, senjata, kontrasepsi, dan aborsi, produksi bahan bakar fosil dan atau industri militer antara lain gaul dan karam. Selain itu, investor yang bertanggung jawab menjadi semakin sadar tentang banyak contoh penipuan akuntansi dan skandal lain yang mungkin telah mengikis kepercayaan mereka pada kepemimpinan perusahaan. Investasi bertanggung jawab sosial itu ada pendekatan investasi dampak, ada investasi positif, ada advokasi dan keterlibatan pemegang saham, terus ada investasi komunitas, yang terakhir itu ada dana yang dikendalikan pemerintah. Penyaring investasi yang bertanggung jawab itu penyaringan negatif mengecualikan sekuritas tertentu dari pertimbangan investasi berdasarkan kriteria sosial dan atau lingkungan. Terus pendekatan eksklusif semacam itu menyaring perusahaan tertentu berdasarkan produk dan perilaku perusahaan tertentu ketika memilih investasi untuk portofolio. Cukup sekian materi yang saya dapat pada perkuliahan tata kelola perusahaan. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.